Hai sahabat 10 Amazing. Ketemu lagi di program acara yang paling kalian tunggu-tunggu nih. Tentunya di 10 Amazing yang akan menyajikan informasi menarik untuk kalian. Indonesia merupakan satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi. Salah satu faktor yang menyebabkan tingginya keanekaragaman hewan adalah luasnya wilayah tropis Indonesia. Selain itu, keanekaragaman hewan di Indonesia juga disebabkan oleh garis Wallace. Garis Wallace sendiri adalah garis hipotesis yang memisahkan wilayah geografi hewan Asia dengan Australia. Pertumbuhan populasi yang terus meningkat dan proses industrialisasi untuk memenuhi segala kebutuhan manusia menyebabkan upaya pelestarian lingkungan tempat tinggal hewan terabaikan. Kondisi semakin memburuk dengan semakin maraknya pembakaran hutan, perubahan fungsi hutan dari asalnya, dan faktor pencemaran lain yang disebabkan manusia. Akibatnya, banyak hewan yang terancam. Nah, kali ini kita akan membahas 10 hewan terancam punah. Langsung saja simak informasinya. Check it out. Yang pertama ada komodo. Komodo atau lengkapnya biawak komodo atau bisa disebut Varanus komodensis adalah spesies biawak besar yang terdapat di Pulau Komodo, Riancha Flores, Gili Motang, dan Gili Dasami di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Hewan ini oleh penduduk asli Pulau Komodo juga disebut dengan nama setempat yaitu ora. Komodo dilaporkan akan terancam punah jika terjadi kenaikan permukaan air laut akibat pemanasan global. Kenaikan permukaan air laut diperkirakan bisa membuat habitat asli komodo menyusut dan membuat hewan itu punah. Menurut Union for Conservation of Nature yang mengumumkan status spesies yang terancam punah pada Kongres Konservasi Dunia di Prancis pekan ini. Kenaikan permukaan air akan berdampak pada 30% habitat kadal dalam 45 tahun ke depan. Dalam konservasi ini, komodo dipindahkan dari daftar spesies rentan ke daftar spesies yang terancam punah di dunia. Perubahan status tersebut pertama kali terjadi dalam lebih dari 2 dekade terakhir. Dalam makalah yang diuji secara bersama-sama pada tahun lalu menyimpulkan, pemanasan global akan mempengaruhi kelangsungan hidup komodo. Menurut laporan tersebut, tindakan konservasi harus secepatnya diambil untuk menghindari resiko kepunahan komodo. Hewan endemik Indonesia yang memiliki habitat di Pulau Komodo itu hidup di hutan atau sabana terbuka. Mereka tidak mampu hidup di daratan yang lebih tinggi di atas 700 meter di atas permukaan laut. Hal itu menyebabkan komodo sangat mungkin terancam punah jika permukaan air laut naik akibat perubahan iklim dan pemanasan global. Seperti dilansir Independent, meski subpopulasi di Taman Nasional Komodo saat ini stabil dan terlindungi dengan baik, habitat mereka di Pulau Flores diyakini telah menyusut lebih dari 40% antara 1970-an sampai 2000-an. Selain itu, spesies yang diperkirakan tersisa 5.700 ekor saat ini juga terancam karena aktivitas gunung berapi, gempa bumi, perburuan, dan penyusutan jumlah hewan yang menjadi sumber makanan mereka. Direktur Konservasi di Zoological Society of London, Dr. Randes Andrew Terry, mengatakan kepunahan komodo akibat perubahan iklim ini merupakan hal yang menakutkan. Yang kedua ada macan tutul Amur atau juga macan tutul timur jauh. Macan tutul Amur adalah perwakilan paling utara dari spesies kucing liar ini. Ada sekitar 130 macan tutul Amur di dunia dan hampir semuanya tinggal di Primorye Krai. Macan tutul Amur memiliki bulu yang tebal. Bulu macan tutul Amur berwarna dasar putih atau krem. Bintik-bintik hitam yang cukup besar menutupi warna dasar tersebut. Bintik-bintik itu ditemukan pada bagian kepala, punggung, ekor, dan kaki. Pada musim panas, panjang bulu mencapai 0,7 sampai 0,9 inci. Pada musim dingin, bulu dapat tumbuh hingga 2,8 inci. Macan tutul Amur memiliki ekor yang panjang dan berbulu lebat.
Panjang ekornya dapat mencapai 32-35 inci. Ekor ini berfungsi menyelimuti tubuh pada musim dingin. Macan tutul Amur memiliki habitat di belantara yang membentang di beberapa wilayah, seperti Korea, Cina Timur Laut, dan Rusia Timur. Antara 2014 hingga 2015, hanya ada sekitar 92 ekor yang tersisa di habitat aslinya. Lalu jumlahnya pada 2022 diperkirakan hanya sekitar 84 ekor. Macan tutul Amur merupakan salah satu hewan yang kerap diburu. Para pemburu membunuh macan tutul ini untuk diambil bulu dan tulangnya. Tulangnya dijual untuk digunakan dalam pengobatan tradisional Asia. Macan tutul Amur beresiko semakin kehilangan habitatnya karena kebakaran hutan. Perubahan iklim juga menyebabkan jumlah mangsa mereka berkurang. Usaha konservasi berusaha dilakukan untuk mencegah kepunahan dari macan tutul Amur. Taman Nasional Rusia telah melakukan konservasi. Sejak konservasi, jumlah macan tutul Amur telah meningkat 2 kali lipat. Organisasi konservasi Rusia dan Eropa juga telah membentuk aliansi untuk melindungi macan tutul Amur dan harimau Amur. Aliansi ini bernama Aliansi Macan Tutul dan Harimau Amur. Organisasi ini bergerak di kawasan Asia Timur Laut. Tujuan utama pendirian aliansi ini adalah untuk melakukan koordinasi terhadap upaya konservasi dari berbagai pihak yang mempengaruhi kepunahan macan tutul Amur. Upaya konservasi dilakukan dari segi pencegahan penurunan populasi dan pencegahan penurunan habitat. Aliansi membuat tim anti perburuan liar serta melakukan pelacakan dan pemantauan populasi macan tutul Amur di habitat aslinya. Hutan-hutan yang merupakan habitat asli macan tutul Amur juga dipantau untuk mencegah kebakaran. Upaya lainnya berupaya pengembangan teknik-teknik pemadaman kebakaran hutan. Aliansi juga memberikan usulan mengenai rencana pengembangan lahan pertanian yang tidak merusak habitat macan tutul Amur. Kegiatan lain yang cukup berguna adalah pemberian pendidikan lingkungan kepada masyarakat setempat yang memberikan kesadaran dan menjaga kelestarian lingkungan hidup macan tutul Amur. Yang ketiga ada burung cendrawasih. Tanah Papua memiliki sejumlah keindahan flora dan fauna yang memukau. Salah satunya yang terkenal adalah burung cendrawasih. Burung cendrawasih merupakan anggota dari keluarga Paradiseidae dan ordo Passeriformes. Mengutip laman WWF, diprediksi ada sekitar 30 jenis cendrawasih yang ada di Indonesia, yang mana 20 jenis diantaranya bisa ditemukan di Papua. Ukuran burung cendrawasih juga beragam yang tergantung dari masing-masing spesiesnya. Misalnya, spesies Kingbird of Paradise yang punya ukuran sekitar 15 cm. Lalu ada juga spesies Black Seal Label yang berukuran 110 cm. Burung cendrawasih memiliki karakteristik, yakni warna bulunya yang cerah dan menarik perhatian, seperti kuning, merah, biru, hingga hijau. Menyandang status sebagai bird in paradise atau burung dari surga karena keindahannya yang diibaratkan turun dari surga. Jenis burung ini dapat ditemukan di Pulau Papua, Kepulauan Maluku, Kepulauan Selat Torres, Papua Nugini hingga bagian timur. Burung cendrawasih merupakan satwa yang dilindungi, sebab keindahan bulunya itu menjadi sasaran empuk para pemburu liar. Alhasil, pemerintah Indonesia sepakat jika burung cendrawasih termasuk ke dalam satwa yang dilindungi. Ancaman terhadap kepunahan burung cendrawasih tidak hanya karena perburuan liar, tetapi juga karena pembangunan yang tidak ramah lingkungan. Akibatnya, terdapat penyusutan lahan yang cukup besar. Dengan hilangnya tempat tinggal membuat burung cendrawasih kesulitan untuk mencari tempat bernaung. Hal tersebut dapat mengancam nyawa mereka. Hewan langka yang keempat selanjutnya yaitu orangutan. Orangutan atau mawas adalah kera besar yang berasal dari hutan hujan Indonesia dan Malaysia. Sekarang hewan ini hanya ditemukan di sebagian Kalimantan dan Sumatera. Tetapi selama era Pleistosen, mereka tersebar di seluruh Asia Tenggara dan Tiongkok Selatan. Orangutan diklasifikasikan dalam genus Pongo
dan awalnya dianggap hanya terdiri dari satu spesies. Sejak tahun 1996, orangutan dibagi menjadi dua spesies, yaitu orangutan Kalimantan dan orangutan Sumatera. Spesies ketiga orangutan yaitu orangutan Tapanuli, diidentifikasi secara definitif pada tahun 2017. Orangutan adalah satu-satunya genus yang masih hidup dari subfamili Ponginae, yang secara genetik terpisah dari hominidae lain yaitu gorila, simpanse, dan manusia. Orangutan dapat hidup lebih dari 30 tahun, baik di alam liar maupun di penangkaran. Orangutan menjadi salah satu hewan yang terancam punah, sehingga sangat dilindungi keberadaannya. Sebagian besar karena penebangan hutan tempat mereka tinggal dan penangkapan untuk perdagangan hewan peliharaan eksotis. Yang kelima ada burung merak. Burung merak atau pikuk dikagumi karena memiliki bulu warna-warni yang mengembang dengan indahnya. Habitat burung ini masuk dalam kelompok unggas dengan klasifikasi genus Pavo dan Afropavo. Burung ini juga masih satu keluarga dengan ayam hutan atau pisan dengan nama latin Phasianidae. Merak memiliki bulu berwarna hijau metalik. Di ujung bulunya terdapat pola berbentuk seperti mata berwarna coklat dengan pinggiran berwarna biru. Ketika ekornya ini dikembangkan, biasanya bulunya akan bergetar dan membuat suara yang khas. Status keberadaan burung merak hijau sudah terancam, terutama disebabkan perburuan bebas yang dilakukan oleh masyarakat dan juga rusaknya habitat mereka. Penangkapan burung merak hijau dipicu oleh potensi keindahan yang dimiliki satwa langka tersebut, seperti keindahan bulu yang berwarna hijau keemasan, suara yang khas, keunikan bentuk dan tingkah laku, sehingga merak hijau tergolong langka dan bernilai ekonomis tinggi di pasaran. Populasi burung merak hijau di alam semakin menurun dengan semakin banyaknya kawasan hutan yang dijadikan sebagai lahan pertanian, perladangan, dan pemukiman penduduk. Di samping itu, perburuan terhadap jenis burung ini semakin tinggi, sehingga akhirnya populasinya semakin menurun. Penurunan populasi merak hijau dapat disebabkan karena merak hijau tidak dapat bertahan pada habitat aslinya terhadap para predator pemangsa. Bulu ekor burung merak yang panjang memiliki bobot yang cukup berat sehingga memperlambat gerak dari burung merak hijau. Jangan kemana-mana ya sahabat 10 Amazing, karena setelah ini kami akan menyampaikan kelanjutan informasi tentang 10 hewan terancam punah. Jangan pindah channelnya, tetap di TV 10, Inspirasi dan Edukasi. Kembali lagi di 10 Amazing. Kita lanjutkan lagi ya dengan 5 hewan yang terancam punah berikutnya. Langsung saja kita simak, check it out. Yang keenam ada gorila. Gorila merupakan spesies kera besar. Fakta-fakta gorila ini dapat memberikan kita pengetahuan tentang hewan yang dijadikan karakter dalam film King Kong ini. Gorila adalah hewan yang hidup berkelompok dan umumnya terbagi menjadi dua kelompok, yakni gorila gunung dan gorila dataran rendah yang hidup di kawasan hutan belantara di Afrika bagian tengah dan juga bagian barat. Gorila merupakan salah satu jenis satwa yang terancam punah. Primata terbesar di dunia ini berasal dari hutan tropis di Afrika. Sayangnya, gorila yang memiliki DNA 97-98% identik dengan DNA manusia saat ini sudah terancam punah. Fakta gorila dari makanan yang dikonsumsinya adalah tumbuh-tumbuhan. Sebab gorila adalah hewan herbivora yang biasanya mereka memakan tumbuh-tumbuhan seperti seledri liar, pucuk, akar, buah, kulit pohon, dan daging pohon. Daftar International Union for Conservation of Nature mencantumkan spesies gorila yang terdiri dari gorila gunung dan gorila dataran rendah sebagai spesies terancam punah atau masuk dalam daftar merah.
Diperkirakan ada sekitar 680 gorila gunung yang tersisa di kedua populasi yang terisolasi ini. Sedangkan untuk populasi gorila dataran rendah masih kekurangan data. Namun diyakini bahwa populasi gorila dataran rendah telah menurun secara dramatis. Yang ketujuh ada jalak Bali. Sesuai dengan namanya, jalak Bali berasal dari Provinsi Bali. Masyarakat setempat mengenal sebagai curik putih atau curik Bali. Burung ini telah menjadi maskot Pulau Dewata sejak tahun 1991. Pada habitat aslinya, burung jalak Bali hidup secara liar. Burung ini masuk dalam kategori hewan yang terancam punah. Jumlahnya semakin berkurang membuat satwa ini tergolong langka. Sekitar tahun 1910, jumlahnya diperkirakan hanya mencapai 900 ekor di Bali. Tahun 1990, jumlahnya turun drastis menjadi 15 ekor. Lalu pada tahun 2005, peneliti menemukan bahwa jumlahnya tinggal 5 ekor. Akibatnya, pemerintah langsung mengambil inisiatif untuk mencegah kepunahannya. Karena penampilannya yang indah dan elok, jalak Bali menjadi salah satu burung yang paling diminati oleh para kolektor dan pemelihara burung. Penangkapan liar, hilangnya habitat hutan, serta daerah burung ini ditemukan sangat terbatas, yang menyebabkan populasi burung ini cepat menyusut dan terancam punah dalam waktu singkat. Jalak Bali memperoleh perhatian cukup serius dari pemerintah Republik Indonesia, yaitu dengan ditetapkannya makhluk tersebut sebagai satwa liar yang dilindungi oleh undang-undang. Untuk menghindari kepunahan, telah didirikan pusat penangkaran yang salah satunya berada di Buleleng, Bali sejak 1995. Selain itu, sebagian besar kebun binatang di seluruh dunia juga menjalankan program penangkaran jalak Bali. Semoga dengan dibuatnya pusat penangkaran jalak Bali akan mampu mencegah punahnya satwa ini. Yang kedelapan ada rusa bawean. Rusa bawean adalah sejenis rusa yang saat ini hanya ditemukan di Pulau Bawean di tengah Laut Jawa. Secara administratif, pulau ini termasuk dalam Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Rusa bawean memiliki ciri khas yang unik, yaitu tubuhnya yang cenderung lebih kecil dibandingkan jenis rusa lain. Meski tubuhnya mungil dan tampilannya menggemaskan, tentunya rusa bawean tidak diperkenankan untuk dipelihara karena termasuk hewan liar. Ia butuh habitat tertentu untuk bertahan hidup, dan jika dipaksa keluar dari habitat alami, kondisi tersebut akan membahayakan rusa. Sejak tahun 2008, rusa yang hanya ada di Pulau Bawean ini telah dikategorikan menjadi hewan terancam punah oleh International Union for Conservation of Nature. Alasannya, karena jumlah populasinya semakin menurun karena perburuan liar, perubahan habitat, kehilangan habitat, fragmentasi habitat, dan eksploitasi hutan sekunder sebagai habitat alami dengan penanaman pohon jati. Ada beberapa tindakan untuk melestarikan rusa bawean, di antaranya dengan meningkatkan populasi dan memperluas habitat rusa serta menginisiasi program koordinasi pengembangbiakan untuk evaluasi. Untuk penyelamatan rusa bawean ke depannya, diharapkan juga dapat menggunakan teknologi bioreproduksi. Tapi diperlukan pengetahuan tentang reproduksi alami secara anatomi, fisiologi, dan tingkah laku sehingga dapat dilakukan manipulasi reproduksi dengan teknologi bioreproduksi. Yang kesembilan ada penyu sisik. Karakteristik penyu sisik adalah ukurannya yang kecil hingga sedang dan sisik-sisiknya yang memiliki warna-warni cerah pada kulitnya. Umumnya penyu sisik dewasa bisa memiliki berat sekitar 45 hingga 90 kg dan panjangnya hanya 0,5 hingga 1 meter yang menjadi salah satu spesies penyu kecil.
Ciri khas penyu sisik adalah karapasnya yang memiliki latar belakang berwarna kuning dengan garis-garis terang dan gelap yang tidak teratur, dengan dominasi warna hitam dan bintik-bintik coklat yang menyebar ke samping. Penyu sisik dewasa banyak dijumpai di terumbu karang. Spons terumbu karang adalah sumber makanan utama penyu sisik. Karakter penyu sisik tak seagresif penyu hijau, sehingga kemampuan bertahan diri kurang dibandingkan dengan penyu hijau. Itu faktor alam yang membuat penyu sisik kritis. Selain itu, perburuan yang dilakukan manusia dan pencemaran lingkungan semakin mempercepat penurunan populasi. Karapas penyu sisik yang cantik bernilai tinggi, menjadi target perburuan liar. Saat ini penyu sisik masuk dalam kategori satwa yang terancam punah. Di Indonesia, semua jenis penyu dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, yang berarti perdagangan penyu dalam keadaan hidup, mati, maupun bagian tubuhnya dilarang. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, pelaku perdagangan satwa dilindungi seperti penyu bisa dikenakan hukuman penjara 5 tahun dan denda 100 juta. Yang ke-10, gajah Afrika. Gajah Afrika adalah spesies hewan dari genus Loxodonta, satu dari 2 genus yang masih hidup dalam Elephantidae. Meskipun umum dipercaya bahwa genus dinamai oleh Georges Cuvier pada tahun 1825, Cuvier mengejanya Loxodonta. Gajah hutan Afrika termasuk hewan herbivora, dan mereka menghabiskan sebagian besar waktu bangunnya, sekitar 20 jam per hari, untuk mencari makan dan memakan antara 100 dan 300 kg buah-buahan, kulit pohon semak, rumput, tumbuh-tumbuhan, benih, dan bahan tanaman lainnya per hari untuk mengakses garam yang mereka perlukan dalam makanannya. Gajah hutan Afrika memiliki tingkat reproduksi yang lambat, dan mereka menjadi dewasa antara usia 14 dan 17 tahun. Kini diperkirakan ada sekitar 415.000 gajah Afrika yang tersisa. Kedengarannya banyak, tetapi resiko kepunahan diukur dengan kecepatan penurunan. Alasan utama gajah Afrika berada di ambang kepunahan adalah perdagangan satwa liar ilegal yang terus berlangsung, terutama untuk memenuhi permintaan di Asia Tenggara. Permintaan gading gajah dari wilayah Asia Tenggara bukanlah satu-satunya tekanan pada spesies. Meningkatnya populasi manusia juga mendorong hilang dan degradasi habitat. Populasi gajah yang terus menurun akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk pulih, karena gajah memiliki tingkat reproduksi yang lambat dengan masa kehamilan sekitar 2 tahun. Itu tadi 10 hewan yang terancam punah. Tidak terasa ya, 10 Amazing sudah menemani kalian sampai di penghujung acara. Ini saatnya 10 Amazing pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton tayangan kami dan jangan lewatkan informasi lainnya di 10 Amazing. Tentunya di hari dan waktu yang sama hanya di TV 10 Inspirasi dan Edukasi. Bye-bye!